Sering denger kan istilah kesehatan reproduksi remaja? Mungkin kedengerannya kayak pelajaran biologi di sekolah ya. Tapi apa bener cuma itu? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya makna di baliknya menurut definisi resmi pemerintah. Yuk, kita mulai dari pertanyaan ini. Waktu kita ngomongin kesehatan reproduksi, sebetulnya apa aja sih yang ada di dalamnya? Saya jamin, setelah kita lihat definisinya, cakupannya bakal jauh lebih luas dari yang kita bayangin selama ini. Oke, bagian pertama ini penting banget. Kita akan lihat satu definisi yang bakal mengubah cara kita memandang topik ini. Karena ini bukan cuma soal obrolan yang sering bikin canggung itu loh, ini tentang melihat gambaran yang jauh lebih utuh. Coba deh perhatikan definisi ini. Kata kuncinya di sini tuh utuh, sehat secara fisik, mental, dan sosial. Jadi bukan cuma soal nggak ada penyakit. Definisi ini yang diakui secara global dan bahkan ada di hukum kita, secara mendasar langsung mengubah obrolan dari sekedar biologi jadi soal kualitas hidup seseorang secara menyeluruh. Oke, kita coba pecah jadi 3 ya. Fisik, artinya tubuhnya sehat dan berfungsi baik. Mental, artinya dia punya rasa percaya diri dan bisa ngelola emosinya. Dan sosial, artinya dia bisa bangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Ketiganya ini nyambung banget. Bayangin aja tekanan dari teman-teman bisa ganggu kesehatan mental, yang ujung-ujungnya bisa ngaruh juga ke kesehatan fisik. Semuanya terhubung. Nah, penting nih buat dicatat, ini bukan program yang jalan sendiri-sendiri. Ini adalah kolaborasi strategis antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Ini tuh sinyal kuat dari negara bahwa isu ini dianggap sebagai fondasi yang penting banget, baik buat kecerdasan generasi muda, sekaligus buat kesehatan bangsa secara keseluruhan. Setelah kita paham apa itu kesehatan reproduksi, sekarang yuk kita fokus ke siapanya. Kita akan masuk ke dunia para remaja, sebuah masa transisi yang luar biasa krusial. Jadi kalau kita ngomongin remaja, siapa sih sebetulnya yang dimaksud? Menurut hukum di Indonesia, rentang usianya cukup panjang ya, dari 10 sampai 18 tahun. Ini adalah periode emas yang bakal jadi fondasi buat kehidupan dewasa mereka nanti. Masa remaja itu bukan cuma satu fase yang lewat gitu aja. Ini lebih mirip persimpangan jalan yang paling transformatif dalam hidup. Disinilah mereka bersiap untuk jadi dewasa, dengan perubahan besar-besaran yang terjadi di semua aspek hidup mereka, dan semuanya terjadi hampir bersamaan. Pertama, dari cara mereka mikir. Anggap aja otak mereka itu lagi di-upgrade. Mereka mulai bisa mikir hal-hal yang abstrak, menganalisis masalah lebih dalam, dan jadi lebih kritis. Mereka nggak lagi cuma nerima informasi mentah-mentah, tapi mulai mengolah dan mempertanyakannya. Terus soal emosi. Wah, dunia perasaan mereka jadi jauh lebih berwarna dan kompleks. Ini tuh kayak lagi belajar bahasa baru. Makanya mereka butuh banget dukungan buat bisa ngenalin dan ngelola semua pasang surut emosi ini dengan cara yang sehat. Secara sosial, lingkungan pertemanan mereka juga jadi makin luas. Tiba-tiba, pendapat teman sebaya jadi penting banget. Nah, disinilah tantangannya. Gimana caranya bisa diterima di lingkungan pergaulan tanpa harus kehilangan diri sendiri? Dan tentunya yang paling kelihatan jelas ya, perubahan fisik. Tubuh mereka berubah dengan cepat banget karena dorongan hormon. Memahami apa yang terjadi sama tubuh sendiri dan bisa merasa nyaman dengan itu adalah kunci utama buat membangun rasa percaya diri di masa yang seringkali membingungkan ini. Dengan semua perubahan yang kayak roller coaster ini, remaja sekarang dihadapkan sama banyak tantangan baru. Jadi kenapa sih pengetahuan ini jadi penting banget? Yuk kita lihat risiko-risiko apa aja yang harus mereka hadapi di era modern ini. Kita sering banget kan dengar istilah perilaku beresiko. Gini deh, penting buat kita pahami kalau ini tuh bukan label buat ngejudge ya. Ini adalah cara untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang bisa punya dampak negatif buat kesehatan dan masa depan mereka, atau bahkan buat orang lain di sekitar mereka. Dan risikonya ini, woi, luas banget. Kita nggak cuma ngomongin satu isu saja. Ini mencakup semuanya, mulai dari masalah gizi, kayak anemia, kesehatan mental, kecanduan game online, perundungan, sampai soal kebersihan diri. Ini bukti nyata kalau pendidikan kesehatan reproduksi itu sebetulnya adalah bekal keterampilan untuk hidup secara menyeluruh. Nah sekarang kita masuk ke argumen yang paling fundamental. Kenapa sih pendidikan ini wajib diberikan? Jawabannya sebenarnya simple, karena ini bukan cuma kebijakan sekolah, tapi ini adalah sebuah hak asasi manusia. Coba dengerin ini baik-baik. Undang-undang kesehatan kita sendiri yang bilang secara eksplisit kalau setiap orang, termasuk remaja, berhak dapat informasi dan edukasi yang benar soal kesehatan reproduksi. Jadi ini bukan pilihan, ini adalah jaminan yang dilindungi oleh hukum. Di panggung dunia, ada satu angka yang penting banget soal ini. 12. Angka ini melambangkan jumlah hak-hak reproduksi mendasar yang diakui secara internasional.
Nah, ke-12 hak ini disepakati oleh 17 negara, termasuk Indonesia loh, di tahun 1994. Ini adalah komitmen global kita. Di dalamnya ada hak-hak pendasar seperti hak atas informasi, hak untuk bebas dari kekerasan, dan hak atas kesetaraan. Artinya, memberikan edukasi kesehatan reproduksi adalah salah satu cara Indonesia memenuhi komitmennya kepada dunia. Terus, gimana sih wujud hak-hak ini di kehidupan nyata seorang remaja? Lihat deh contoh-contoh ini. Hak untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi itu ternyata sama pentingnya loh dengan hak untuk bebas dari pernikahan paksa atau kekerasan. Ini menunjukkan betapa mendasarnya akses terhadap informasi yang benar itu. Oke, jadi apa benang merah dari semua pembahasan kita? Yuk, kita rangkum perjalanan kita untuk melihat gimana semua ini mengarah ke satu tujuan utama, memberdayakan remaja untuk masa depan mereka yang sehat. Inilah inti dari semuanya. Pendidikan ini tuh bukan cuma soal ngasih tahu fakta atau informasi. Ini adalah tentang membekali remaja dengan sebuah toolkit. Isinya pengetahuan, kesadaran, dan kepercayaan diri supaya mereka bisa membuat keputusan yang baik untuk hidup mereka. Ini baru namanya pemberdayaan sejati. Jadi alurnya jelas banget kan? Kita mulai dari memahami dunia remaja yang dinamis, lalu membekali mereka dengan pengetahuan buat menghadapi risiko, sambil sadar kalau ini memang hak mereka, dan muaranya cuma satu, memberdayakan mereka untuk bisa membangun kehidupan yang sehat, aman, dan memuaskan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita paham gambaran besarnya, gimana ya peran kita semua, entah sebagai teman, orang tua, atau bagian dari masyarakat, untuk bisa lebih aktif mendukung hak setiap remaja agar bisa tumbuh dengan sehat, punya informasi yang cukup, dan merasa aman. Karena pada akhirnya, ini adalah tanggung jawab kita bersama.